Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Broto Nenggolan dengan NIM 4222301075. Saya berasal dari kelas Robotika semester 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial cara bagaimana penggunaan Mastercam X5. Jadi cara pertama yaitu ya, dengan menekan pada bagian file, yaitu berguna untuk mengimport file yang kita sudah download atau file yang kita ingin eh, mastercam-kan. Kemudian kita tekan, kita cari filenya, lalu kita import, lalu kita tekan OK. Kemudian kita zoom out dulu. Kemudian kita bisa menekan pada bagian export ya. Lalu move to origin. Move to origin ini berguna untuk mengambil titik tengah dari eh, media yang kita ingin kerjakan sebelumnya. Oke, jika sudah kita menekan pada bagian mesin type, lalu nil, lalu default, lalu kita menekan icon tanda plus atau tanda tambah, lalu stock setup, lalu kita bounding box dulu. Bounding box ini bertujuan untuk menentukan atau mencari panjang dan lebar dari desain. Maka jika sudah di bounding box akan keluar panjang kali lebarnya yaitu 80 kali 80. Lalu ketebalannya yaitu 10. Ketebalan ini bisa disesuaikan dengan eh, desain ataupun keinginan masing-masing. Kalau kita tekan centang, lalu kita bisa isometrik dulu menampilkan 3D-nya, rangka 3D-nya. Kemudian jika sudah, kita bisa tekan pada bagian ini, lalu klik kanan, lalu Mill Toolpath, lalu Contour. Contour ini adalah sebuah pemakanan dalam atau pengeboran bagian luar, bagian luar yang ingin kita potong, yaitu kemudian dengan cara menekan pada bagian garis ini. Nah, jika tanda panah searah jarum jam, maka jika sudah benar, jika terbalik kita bisa mereverse-nya terlebih dahulu. Lalu kita tekan OK. Kemudian akan otomatis muncul eh, toolpad dari konturnya. Lalu kita pilih mata bor yang kita inginkan. Saya menggunakan mata bor 10 flat and mill. Lalu kita pilih, lalu kita tekan OK. Kemudian kita ke deep cut. Lalu kita centang dulu. Kita buat angkanya menjadi 1. Kemudian di sini 1. Kemudian by deep. Kemudian keep pull down. Angka-angka ini bisa kita rubah sesuai dengan kedalaman ataupun sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian kita ke multipass. Sini kita buat 3. Lalu spacingnya kita buat 6. Sama seperti deep cut, ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu kita buat di sini 0,5, lalu all deep, lalu keep tool down, kemudian kita ke linking parameter, kita ganti angkanya menjadi 10, lalu di sini min 5, dan jangan lupa kita absolutkan terlebih dahulu semuanya, lalu kita tekan OK. Kemudian kita bisa melihat apakah konturnya sudah bisa dengan cara memverified atau menekan tombol atau menekan icon ini. Kemudian kita tekan OK. Kita tekan mulai, sorry. Maka pemotongan bagian luar sudah selesai, sudah berhasil. Oke, kita bisa back atau silang. Lalu sama seperti eh,
cara sebelumnya, yaitu dengan cara mill toolpad, lalu kita memilih pada bagian pocket, kemudian kita pilih pada bagian dalam ini, karena kita ingin melakukan pemotongan bagian dalam, lalu kita tekan OK, lalu kita pilih bagian tool, kita kita select lagi library-nya, sama seperti sebelumnya, saya ingin menggunakan 10 flat end mill. Oke, kita pilih, lalu kita pilih eh, roughing-nya. Ya, roughing ini adalah metode yang akan kita gunakan. Contohnya mungkin zigzag, kemudian kita ke deep cut, sama seperti sebelumnya, kita buat di sini satu, lalu di sini satu, lalu di sini kita buat by deep, kemudian keep tool down, kemudian kita ke linking parameter, kita buat di sini 10, 10, dan di sini min 5. Absolute, absolutkan semuanya, lalu kita tekan OK, lalu kita bisa menekan pada bagian verify untuk melihat hasil dari pocketnya. Maka ini adalah hasil dari pemotongan bagian dalam. Oke, jika sudah kita bisa back, kemudian kita bisa select all operation, lalu kita bisa menekan regenerate all. Select all operation ini adalah untuk menambahkan eh, tool-tool yang sudah kita buat sebelumnya, dan kemudian regenerate all itu adalah tool yang digunakan untuk eh, mencentang ataupun menggabungkan eh, tool-tool yang sudah kita buat sebelumnya seperti contour dan parameter dan pocketnya. Kemudian kita bisa menekan pada bagian verify, lalu kita tekan mulai, maka akan langsung melakukan pemotongan bagian luar dan bagian dalam. Ini adalah hasil dari pemotongan bagian luar dan bagian dalam. Kemudian kita bisa back, lalu kita bisa mengimport G-code-nya dengan cara menekan pada bagian icon G1, lalu tekan OK, lalu tekan Yes, lalu kita memilih di folder mana yang akan kita simpan, eh, file ini kita akan simpan di folder mana. Foldernya itu OK, lalu kita tekan OK, kemudian akan otomatis mengeluarkan hasil dari G-code-nya. Lalu kita bisa hapus pada bagian M6 sampai ke atas. Lalu kita bisa hapus pada bagian A0. Oke, kita hapus pada bagian G43, H2, 19-nya. Oke, dan kemudian kita scroll ke paling bawah. Kita hapus pada bagian A0. Lalu kita hapus persennya. Oke, kemudian kita bisa save as. Lalu kita ganti menjadi text file. Lalu kita tekan save, maka G-code-nya sudah berhasil di-save dengan format teks. Kemudian kita membuka software efisiensinya. Oke, sebelumnya kita harus setting terlebih dahulu mesinnya, yaitu dengan cara mesin operation, kemudian tool management, lalu kita reset magazine dulu, lalu kemudian kita pilih motherboard yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Lalu add to magazine, lalu main spindle, lalu oke. Kemudian kita bisa melakukan stock size, sorry.
Kemudian kita ganti angkanya menjadi 80. Kemudian di sini 80. Kenapa 80 kali 80? Karena dari bounding box sebelumnya 80 kali 80 dan ketebalannya 10. Lalu kita tekan OK. Kemudian kita bisa merapit posisinya terlebih dahulu dengan cara menekan pada icon ini, lalu rapid position. Kemudian kita OK. Lalu kemudian kita bisa ke job, kemudian ke measure workpiece. Lalu kita calculate X-nya, Y-nya jangan lupa, kemudian Z-nya juga. Oke, kemudian kita bisa langsung ke settingan program manajernya. Kita harus menambahkan program manajernya dengan cara menekan file, lalu open, kemudian yes, lalu oke, lalu kita tambahkan file sesuai dengan program sebelumnya yang kita sudah buat di Mastercam. Contohnya seperti ini, kita cari yang txt. Oke, kemudian open. Oke, kemudian jika sudah kita execute programnya, lalu kemudian kita bisa tutup dulu. Oke, kemudian kita bisa kembali ke settingan. Lalu kita bisa menekan pada bagian auto, lalu menekan pada bagian cycle start. Sorry, kita harus job, lalu ref, lalu kita tekan X, Z plus, lalu X plus, dan Y plus. Oke, jika sudah, kita bisa menekan pada bagian auto, kemudian cycle start. Maka pemotongan akan langsung otomatis dilakukan oleh mesin sesuai dengan G-code yang sudah kita import sebelumnya. Kemudian kita tinggal menunggu beberapa waktu hingga mesin menyelesaikan pemotongan bagian luar dan bagian dalam. Oke, mesin telah selesai mengerjakan pemotongan bagian dalam dan pemotongan bagian luar. Berikut ini adalah hasil dari pemotongan bagian dalam dan pemotongan bagian luar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.